Nah Restu, mungkin sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, ada baiknya apabila kita memperkenalkan terlebih dahulu nih, sebenarnya Action itu apa sih? Jadi, Action merupakan singkatan dari Art and Action, di mana acara ini merupakan salah satu kegiatan besar unit kegiatan mahasiswa dari Unit Tari Bali Natya Wiraga Adigama Universitas Gadjah Mada. Benar sekali Catherine, Action adalah pementasan fragmentari bertemakan cerita rakyat maupun kisah klasik dari Pulau Dewata Bali yang tentunya dikemas dengan sangat khas dan meriah. Action juga merupakan acara yang diselenggarakan dalam rangka merayakan Disnatalis Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada yang sekarang ini sudah berumur 29 tahun. Wah, ternyata Unit Tari Bali sudah berumur 29 tahun ya Restu. Semoga kiprahnya dalam seni kebudayaan Bali, Unit Tari Bali diharap dapat terus berjaya dan menjadi sarana belajar dan juga berkegiatan nih bagi mahasiswa dan mahasiswi di mana-mana. Benar sekali Catherine, dan tidak hanya itu Catherine, Action ini merupakan agenda yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, tetapi sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Dan tahu gak sih Catherine, ternyata Action tahun ini merupakan penampilan Action yang ke-6. Tapi ngomong-ngomong nih Catherine, ada fakta menarik loh tentang pelaksanaan Action di tahun ini. Wah, kira-kira apa sih fakta menariknya Restu? Jadi Catherine, sebelum bernama Action, acara ini memiliki nama PAT atau pementasan akhir tahun. Namun semenjak tahun 2016 teman-teman sekalian dan Catherine, PAT berganti nama menjadi Action agar membawa semangat yang baru bagi Unit Tari Bali ke depannya. Wah, menarik sekali ya ternyata acara Action. Tentunya terutama ya pada malam hari ini ya Restu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Restu, tahun ini kira-kira Action akan membawa tari apa ya? Di tahun ini Catherine, Action akan menampilkan satu penampilan tari Bali, yakni fragmentari Bali bertajuk Jaya Prana dan Layon Sari, yaitu kisah tentang Romeo dan Juliet versi Bali. Kira-kira nih, kalau misalnya Restu nanya ke Catherine, kalau Restu nanya Romeo dan Juliet, apa sih yang terbayang di pikiran Catherine? Baik, kalau misalnya Restu bertanya ke Catherine nih ya, apa sih yang sebenarnya ada di pikiran Catherine ketika mendengar Romeo dan Juliet? Kalau Catherine sih memikirkan bahwa Romeo dan Juliet ini merupakan sebuah cinta sejati hingga mau memisahkan Restu. Benar sekali Catherine, kisah Jaya Prana dan Layon Sari itu tidak kalah jauh dari kisah Romeo dan Juliet, tetapi versi Balinya. Dari kisah Romeo dan Juliet saja, jadi penasaran nggak sih Catherine penampilan di malam hari ini akan seperti apa? Ya pastinya Catherine penasaran dan tentunya penonton yang telah hadir di sini juga penasaran ya Restu ya. Benar sekali. Nah Catherine, dengan kisah yang begitu menarik ini, kira-kira tema dari Action di tahun ini apa ya Catherine? Baik, jadi di tahun ini Action mengangkat tema Abhinanda Citra Nawasena. Jadi tema Action yang diangkat pada tahun ini memiliki makna suatu perayaan seni akan masa depan yang gemilang Restu. Nah di sini Catherine, Restu sendiri tidak sabar ya melihat usaha serta jeripaya para penari dari Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada yang sudah mempersiapkan penampilan di malam hari ini tentunya berbulan-bulan Catherine. Betul sekali. Nah sebelum kita melihat ya penampilan yang begitu memukau dari teman-teman Unit Tari Bali yang akan dipersembahkan untuk penonton pada malam hari ini, di sini Catherine dan Restu akan membacakan media partner dan juga sponsor yang turut menyukseskan kegiatan Action pada tahun ini. Di mana untuk sponsornya sendiri ada dari PT Tirta Investama Yogyakarta. Tidak hanya itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang senantiasa mendukung jalannya acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama, Magenta Radio. Kemudian yang kedua ada Isa Kalisa, Jogja Punya Acara, Event Awards, Point Campus, Event Campus, info.event.yk, dan Info Jogja Terkini. Nah Catherine, sekarang kita akan memasuki acara yang tentunya salah satunya dinanti para penonton semua yang ada di sini, yaitu pertunjukan tari. Baik, di pertunjukan tari ini, tarian pertama yang akan dibawakan oleh para penari adalah Tari Sekar Jagad. Tari Sekar Jagad merupakan tarian penyambutan yang menceritakan bunga di taman yang harum di seluruh dunia dan juga menggambarkan damainya dunia dengan semerbak kembang-kembang bunga yang menghiasinya. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut
Ini dia Tari Sanggar Jaga. Selamat menyaksikan.
Sebelum masuk ke acara inti Catherine, ada baiknya kita mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Action tahun 2022 yang senantiasa bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Untuk itu, kepada I Gusti Ayu Indira Laksmi Anom, waktu dan tempat disilakan. Wah, sayang sekali saya di sini tidak bisa melihat siapa-siapa saja yang telah hadir di Taman Budaya di Jakarta karena slide ini benar-benar mengarah ke wajah saya. Namun, pertama-tama saya mengucapkan selamat malam kepada para hadirin yang telah hadir. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tiada hentinya saya panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang hanya karenanya saya, Anda, kita semua yang ada di sini dapat berkumpul dengan keadaan baik dan sehat. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada para tamu undangan, Bapak Dr. Hempri Suyatna, mohon maaf, Esos MSI, selaku Sekretaris Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Andes Pande Mandikutanegara, MSI PhD, selaku Pembina Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Andes Suprapto SU, selaku Pembina Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada, pendiri Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada, yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, serta Ketua Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma se-Yogyakarta. Berikutnya, tentunya tidak akan lupa rasa terima kasih saya ucapkan untuk para insan yang telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk Action 2022. Yang pertama, pelatih tari kami, Ibu I Gusti Ayu Ngurah Kurniawati, SSN, atau yang biasa kami akrab sebut Mbok Ayu. Terima kasih banyak, Mbok. Tanpa Mbok, acara ini tidak akan sukses digelar hari ini. Lalu Ibu Putu Merina Rahayu, SSN MSN, atau yang akrab kami sapa Mbok Tuyin. Bapak IKD Dwi Santika, SSN MSN, atau yang akrab kami sebut Beli Dewi, serta kakak-kakak, teman-teman panitia, tim talent, backstage, produksi. Saya bangga dan bersyukur sekali dapat bertemu dan bekerja sama dengan kalian. Tanpa kalian-kalian ini, hari ini, momen ini, saat ini tidak akan pernah ada. Action 2022 Abhinanda Citra Nawasena, yang artinya suatu pertunjukan akan masa depan yang gemilang. Tema ini pun kami pilih agar kiranya pagelaran ini dapat menjadi momen yang memotivasi unit tari Bali Natya Wiraga Adigama Universitas Gadjah Mada agar selalu dapat menjadi wadah yang menampung insan-insan yang senantiasa bekerja sama untuk menampilkan suatu pagelaran dan untuk menuangkan bakatnya dalam bidang kesenian tari dan gamelan Bali. Adapun seperti yang dikatakan oleh Kak Restu dan Kak Catherine, kisah Jayaprana dan Layang Sari ini kami pilih karena kisah ini sangat sederhana, namun penuh makna. Apa maknanya? Makna tersebut saya serahkan kepada para hadirin untuk menginterpretasikannya.
sesuai dengan pertunjukan yang akan ditonton nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Memanglah sedikit, tapi benar adanya bahwa sebanyak dan seindahnya kata-kata tidak akan benar-benar bisa menggambarkan rasa yang sebenarnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, seperti sebagaimana saya berdiri di sini dan kami belum ada mikrofon. Itulah kesalahan yang kita tidak bisa menghindari, namun itu terjadi. Namun bukan artinya itu mengurangi esensi dari pagelaran tersebut, bukan? Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Unit Tari Bali Natya Wiraga Adigama Universitas Gadjah Mada yang ke-29. Serta untuk para hadirin, selamat menyaksikan Action 2022. Selamat malam, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Indira atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari pembina Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada, yang mana beliau merupakan seseorang yang selalu mengawasi dan juga membimbing Unit Tari Bali di setiap kegiatannya. Oleh karena itu, untuk Bapak Dr. Andus Pandey Made Kutanegara Magister Sains PhD, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam nama budaya. Salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Bapak Dr. Henry dari Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Bapak Dr. Suprapto yang tinggal menunggu besok sudah dokter, selaku pembina Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga pendiri Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada, Dr. Gusti Terpuja yang hadir pada malam hari ini, terima kasih. Juga saya kira terima kasih sekali para pelatih. Tadi ada Mbak Ayu, ada Blikade, ada Mbak siapa tadi ya, beberapa yang tadi sudah sampaikan, terima kasih sekali. Para hadirin semua yang berbahagia, pada malam hari ini kita hadir di ruang yang sangat bagus ini. Mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia beliau kita bisa hadir dalam kesempatan yang sangat bagus, sangat baik, dan dalam keadaan sehat walafiat. Kami, saya dan Pak Prapto selaku pembina Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada, pertama tentu mengucapkan terima kasih atas kehadiran para penonton yang hadir pada malam hari ini, para sesepuh juga mungkin yang hadir pada malam hari ini. Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu unit kemahasiswaan yang memang mencoba untuk memberi isi ya. Jadi seorang mahasiswa tidak hanya aktif di dalam kampus sebagai seorang akademisi, menuntut pengetahuan dan sebagainya, tetapi juga mahasiswa perlu juga diberikan ruang-ruang ekspresi, ruang-ruang pengembangan diri yang memungkinkan seorang mahasiswa, saya kira juga tidak hanya sibuk untuk belajar, tetapi ekspresi, dan juga saya kira itu akan menjadi semacam menyelesaikan persoalan-persoalan psikis lah kira-kira. Ini bagus sekali saya kira. Pak Henry yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada sangat aktif sekali dalam berbagai kegiatan, dan anak-anak kita ini merespon berbagai hal, aktif di dalam setiap kesempatan, tampil dalam berbagai hal yang dilakukan Universitas Gadjah Mada dan juga di luar Universitas Gadjah Mada. Meskipun selama 2 tahun ini atau 3 tahun belakangan ini kita mengalami pandemi COVID, kami lihat anak-anak ini sangat aktif tetap bergerak, berinovasi, berkreativitas,
tarian, jadi mereka melakukan semuanya secara daring. Oleh karena itu tampil atau muncullah banyak kreativitas dari mereka. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada yang telah membina kami, telah memberikan ruang kepada kami untuk berekspresi. Terima kasih kepada para penari, terima kasih kepada para pelatih, terima kasih kepada teman-teman ISI juga saya kira terlibat di sini dan teman-teman lain. Terima kasih kepada Pak Puja yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari kita saksikan pentas tari Bali pada malam hari ini. Semoga ini menghibur tapi juga memberikan mental healing kepada kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Pande Made Kutanegara atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya Catherine, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Hempri Suyatna, Magister Sains selaku Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Maka dari itu kepada Bapak Dr. Hempri Suyatna, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan hari ini tentunya kami dari Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada bisa berjumpa dengan teman-teman dari unit kegiatan UKM Tari Bali yang saya kira juga sangat luar biasa. Jadi pertama-tama tentunya yang kami hormati dari para pembina UKM Tari Bali, Pak Pande Made Kutanegara PhD yang saya kira juga luar biasa mendampingi kegiatan Tari Bali. Kemudian juga ada Pak Prapto, ya Bapak Prapto dari Sosiologi UGM yang juga luar biasa. Pak Ketut yang saya kira salah satu founding fathers-nya UKM Tari Bali, dan juga tadi beberapa pelatih yang hadir hari ini, dan juga tentunya teman-teman UKM dari Tari Bali yang saya kira sangat luar biasa, dan juga para hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi Direktorat Kemahasiswaan UGM tentunya sangat apresiasi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Up and Action pada malam hari ini. Ini tentunya sebuah ruang yang saya kira luar biasa bagi teman-teman UKM Tari Bali setelah mungkin kemarin 2 tahun pandemi. Nah, hari ini tentunya menjadi sebuah ajang untuk menampilkan tari, inovasi dan kreasi dari UKM Tari Bali ini. Nah, kemudian saya kira menjadi penting tadi disampaikan juga oleh Pak Pande Made Kutanegara selaku pembina UKM ini. Saya kira memang Universitas Gadjah Mada itu juga punya komitmen. Saya kira salah satu upaya untuk mengembangkan jati diri Universitas Gadjah Mada adalah bagaimana membangun karakter sang juara. Nah, saya kira dalam konteks membangun karakter sang juara tersebut itulah saya kira seni juga menjadi satu bagian yang penting untuk kita kembangkan. Selain soal misalnya soft skill yang lain, kewirausahaan, kepemimpinan dan sebagainya. Artinya bahwa harapan kami bahwa pengembangan tari termasuk Tari Bali, UKM Tari Bali ini menjadi sebuah bagian dari upaya kita juga untuk membentuk sebuah karakter sang juara yang saya kira itu menjadi sebuah upaya untuk kita lahirkan dari mahasiswa-mahasiswa UGM. Artinya mahasiswa tidak hanya kemudian cakap dalam konteks akademik, tapi dalam konteks soft skill, dalam konteks misalnya seni tari termasuk Bali, saya kira hal yang penting juga kita kembangkan. Nah, saya kira juga ada banyak hal bahwasannya bahwa kalau kita lihat bahwa tari Bali itu saya kira juga banyak yang terkait dengan religiusitas, dan saya kira ini juga bagian dalam konteks mengembangkan karakter bangsa juga menjadi penting. Bagaimana membangun berbasis kearifan lokal, membangun berbasis pada indigenous development. Saya kira perlu menjadi hal yang kita kembangkan, bahwa budaya menjadi bagian yang penting di dalam upaya untuk melakukan akselerasi pembangunan yang kita kembangkan saat ini.
sehingga melestarikan budaya-budaya lokal termasuk UKM dari Bali saya kira menjadi hal yang memang harus kita lakukan. Dan tentunya kami dari UGM, dari Direktorat Kemahasiswaan UGM tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu memfasilitasi berbagai aktivitas, berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di UKM Tari Bali ini. Dan saya kira apresiasi, sekali lagi apresiasi luar biasa. Terima kasih atas kerja keras, atas inovasi, kreativitas, ya membina yang saya kira juga luar biasa. Teman-teman dari UKM, teman-teman dari UKM Tari Bali yang luar biasa. Harapannya ini terus nanti kita lestarikan, terus kita budayakan bahwa budaya itu mencerminkan sebuah karakter bangsa. Dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu untuk penyelenggaraan kegiatan hari ini. Dan tentunya monggo nanti silahkan untuk menyaksikan berbagai pentas yang saya kira sudah disiapkan oleh teman-teman dari Tari UKM Bali. Saya kira ini sambutan dari kami. Sekali lagi matur nuwun, matur suksma, terima kasih, selamat malam. Waktu saya kembalikan ke MCG. menit. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Nah, gimana nih Restu? Kira-kira apa sih pesan yang bisa diambil dari kata sambutan sebelumnya? Catherine, sesuai dengan apa yang telah Masuk 28 dikatakan menit. dan disampaikan oleh Bapak Dr. Hempri Suyatna, Restu sangat mengamini dan Restu sangat setuju dengan apa yang beliau sudah sampaikan, bahwa penampilan ini tidak hanya membentuk karakter berbudaya, tentunya penampilan ini diharapkan mampu menciptakan serta menanamkan karakter dari sang juara bagi sivitas akademik Universitas Gadjah Mada dan tentunya para penonton yang sudah hadir di Taman Budaya Yogyakarta pada malam hari ini. Nah, Catherine juga sepakat ya dengan Restu bahwa unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada sangat layak dan berhak untuk mendapatkan beribu-ribu apresiasi dari beberapa pihak maupun semua pihak bahkan ya Restu ya. Namun di sini Catherine ingin mengingatkan bahwa tentunya UKM yang ada di Universitas Gadjah Mada sangat luar biasa ya untuk bisa menciptakan dan menghasilkan generasi penerus bangsa yang inovatif, kreatif dan juga aktif seperti itu Restu. Oke, baik Restu. Sekarang kita akan beranjak ke agenda berikutnya, di mana akan ada acara seremonial hari ulang tahun unit Tari Bali yang ke-29. Acara seremonial dalam memperingati Dies Natalis UTB UGM yang ke-29 akan dilakukan dengan prosesi pemotongan tumpeng. Maka dari itu, kami mengundang bersama para hadirin yang akan disebutkan menuju ke atas panggung kepada Ibu Igusti Ayu Murah Kurniawati, Sarjana Seni selaku pelatih Tari Bali dan koreografer unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada. Bapak Dr. Andus Pande Made Kutanegara Magister Sains PhD selaku pembina unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada. Dan Bapak Dr. Andus Suprapto, Sarjana Utama selaku pembina unit tahun 2022. Dipersilakan untuk menuju ke atas panggung dan melakukan prosesi pemotongan tumpeng secara bersama-sama. Pemotongan tumpeng melambangkan ungkapan rasa syukur. Terima kasih kepada Tuhan atas anugerah apapun bentuknya yang telah diterima. Tidak hanya itu, namun keselamatan juga diberikan rasa syukur untuk memperingati peristiwa atau momen penting. Selain itu, dengan prosesi pemotongan tumpeng ini diharapkan dapat menjadi salah satu momen yang mampu diabadikan dalam rangkaian acara Artsen yang ke-6 sekaligus Dies Natalis UTB Universitas Gadjah Mada
yang ke-29. Dengan ini kami ucapkan selamat ulang tahun Unit Tari Bali Universitas Gajah Mada yang ke-29 tahun. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, pemotongan tumpeng ini melambangkan ungkapan rasa syukur. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah apapun bentuknya yang telah diterima. Serta tak lupa, kami juga memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memperingati peristiwa atau momen penting ini. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk mengambil dokumentasi. Baik, itu dia tadi sesi dokumentasi di hari ini dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat kembali ke tempat. Baik Catherine, kita sudah menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng yang merupakan simbolisasi dari ulang tahun Unit Tari Bali Universitas Gajah Mada yang ke-29. Setelah acara seremonial tadi Catherine, sekarang kita akan memasuki acara yang pastinya dinanti-nanti para penonton sekalian nih Catherine. Tidak hanya itu ya Restu, karena setelah ini akan ada inti dari rangkaian acara action di malam hari ini yang tentunya dinanti-nanti oleh teman-teman semua. Kira-kira apa ya Catherine acara tersebut? Baik Restu, jadi setelah ini akan ditampilkan fragmen tari yang akan membawakan kisah dari Jayaprana dan juga Layon Sari. Teman-teman sekalian, kisah Jayaprana dan Layon Sari ini menceritakan perjalanan cinta sehidup semati antara abdi kerajaan Kaliangat bernama Jayaprana dengan seorang gadis desa bernama Layon Sari. Maka dari itu Catherine, tanpa berlama-lama lagi, kami persembahkan kepada para hadirin sekalian, ini dia fragmen tari Jayaprana dan Layon Sari. Selamat menyaksikan. Alkisah, di Pulau Bali Utara terdapat sebuah desa yang bernama Desa Kaliangat. Desa ini berada di bawah kepemimpinan seorang raja bernama Raja Kaliangat. Suatu ketika, desa tersebut dilanda bencana wabah penyakit dan kemarau panjang, sehingga banyak rakyatnya yang harus meninggal dunia. Ketika itu, raja yang menyusuri desa didatangi oleh seorang anak laki-laki yang memohon belas kasihan. Karena iba, raja kemudian mengangkat dan membesarkannya layaknya seorang putra. Diketahuilah bahwa anak tersebut bernama Nyoman Jayaprana yang sejak kecil hidupnya sebatang kara. Tuang kesama suamem paripurna kieu namo swaka pakulo sang yang dadi permana pangan pangan
Aku ingin memberikanmu sebuah penghargaan atas kerja kerasmu selama ini. Adakah yang ingin kau minta dariku, Jayaprana? Hormat saya bagimu. Saya sangat senang bisa mengabdi di kerajaan ini. Tidak ada yang lebih saya inginkan selain membantu dan memberikan seluruh tenaga untuk mengabdi di kerajaanmu, Baginda Raja. Kesetiaanmu ini memang tidak pernah mengecewakanku, Jayaprana. Seorang pemuda sepertimu pastinya membutuhkan pendamping hidup. Sudah saatnya kau untuk menikah dan berkeluarga. Katakan padaku, Jayaprana, adakah dayang-dayang di istana ini yang memikat hatimu? Hormat Baginda, setelah sekian lama berada di sini, saya menyadari bahwa diri saya tetaplah seorang pemuda desa sederhana. Apabila diperbolehkan nantinya, saya ingin menikahi seorang gadis yang sederhana juga, Baginda. Para dayang di sini telah terbiasa hidup dalam kemewahan istana kerajaan, dan karena itu sulit menemukan seseorang yang sederhana dan murah hati. Jika izinkan, hamba ingin mencari gadis yang saya impikan di luar kerajaan saja, Baginda. Ya, baiklah, Jayaprana. Jika itu yang kau inginkan, pergilah ke desa. Carilah gadis yang mampu memikat hatimu. Di luar sana, tentunya akan mudah bagimu untuk menemukan gadis yang kau harapkan itu. Setelah itu, kembalilah untuk menerima restu. Hormat Baginda Raja. Dengan senang hati, hamba akan melaksanakan segala perintah itu.
Lumayan kelihatan sih, aku naik shuternya aku turunin. Tapi nggak semuanya kelihatan walaupun ada yang bawah. Enggak. Tadi pas kamu ngasih tahu aku nyuruh nge-record baru langsung nge-record. Ketika menyusuri desa, Jayaprana terbawa suasana hiruk pikuk kehidupan pedesaan yang damai dan harmonis. Seluruh warga desa tengah melakukan pekerjaannya masing-masing. Kehidupan pedesaan kini telah kembali seperti sedia kala. Namun tiba-tiba di tengah keramaian desa datanglah seorang gadis bernama Ning Layonsari yang memiliki paras yang cantik dan anggun sehingga menarik perhatian dan memikat hati para laki-laki desa. Tidak terkecuali Jayaprana yang di kala itu juga sedang bercengkrama dengan warga-warga desa. Ketika ia pertama kali melihat paras cantik di Layonsari, timbullah perasaan cinta yang menarik Jayaprana untuk ingin mengenal lebih dekat lagi gadis tersebut. Ada apa ya, Bri? Mengapa Anda terus menghidupku? Maafkan aku yang lancang ini. Aku hanya berniat untuk mengenalmu lebih dekat saja. Saat ini, aku sedang mencari tambatan hati. Dan, jika boleh berterus terang, kehadiranmu sangat memikat hati.
Namamu Layon Sari, bukan? Dari nama saja sudah sangat indah. Sama seperti Paras. Jangan terus menggodaku, Bli. Sebenarnya, apa niatmu mendekatiku? Adik Ayu Layon Sari, aku ingin menjadikanmu sebagai pendamping hidupku. Layon Sari, aku tahu kau memiliki perasaan yang sama juga denganku. Akan kuyakinkan dirimu sekalian. Apakah kamu bersedia menerimaku sebagai pendamping hidupmu? Iya, lebih bagus. Aku bersedia. Jayapurana yang jatuh cinta kemudian memutuskan untuk kembali ke istana bersama dengan Layon Sari untuk meminta restu raja. Rakyat desa pun kemudian menari bersama dengan sukacita menyambut pasangan baru Layon Sari dan Jayapurana.
di sana. Untuk itu, kami ingin bertemu dengan Paduka Raja untuk memohon doa restu atas hubungan kami. Jadi, inikah pilihanmu Jayapura? Siapa gerangan nama gadis cantik ini? Perkenalkan Bapak, namanya Li Layonsari, sebagai calon istri yang saya bawa kemari untuk menghadap raja. Baiklah kalau begitu, aku akan menghadap Paduka Raja untuk memberikan kabar baik ini. Tunggulah di sini, Jayapura. Hormat kami Baginda Raja, hamba mohon izin untuk menikahi seorang gadis desa bernama Nilayonsari. Anakku Jayapura, jadi ini pilihanmu sebagai pendamping hidup nanti. Apakah kamu yakin anakku? Lihatlah di sekelilingmu di kerajaan ini, masih banyak sekali wanita yang memiliki paras cantik dan martabat daripada hanya sekedar seorang gadis desa. Kuyakinkan kau sekali lagi, apakah kau sudah yakin dengan pilihan ini anakku? Hormat Paduka Raja, saya yakin dengan pilihan saya untuk mempersunting Layonsari. Baiklah anakku, jika kau sudah yakin dengan pilihanmu, aku sebagai raja merestuimu untuk menikahi gadis ini. Hormat kami Paduka, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya dan Layonsari untuk mempersiapkan pernikahan kami terlebih dahulu. Untuk itu, kami mohon diri Paduka Raja. Namun ketika Raja memberikan restunya, ia justru terpesona melihat kecantikan Layonsari. Hatinya gusar dan gelisah karena seumur hidupnya belum pernah ia melihat gadis secantik itu. Raja pun bersiasat untuk merebut Layonsari dari Jayapura. Saugali, kemarilah. Hamba mohon izin Tuan Guru. Ada apakah gerak? Wahai Saugali, hatiku sedang gusar saat ini. Belum pernah aku melihat gadis secantik Layonsari. Hormat Baginda, gadis tersebut memang berparas cantik. Namun, apa sanggup pautnya dengan tujuan memanggil? Aku ingin kau membantuku Saugali. Gadis cantik itu hanya pantas bersanding bersama di Singgasana. Namun, seperti aja Jayapura tidak akan membiarkan itu. Aku ingin kau mengutusnya ke hutan dan membunuhnya secara diam-diam. Mohon ampun Baginda Raja. Apakah membunuh pemuda ini tidaklah terlalu kejam Baginda Raja? Hei kamu Saugali, aku adalah tuanmu. Turuti saja perintahmu ini tanpa banyak tanya. Baik Baginda Raja, akan aku penuhi segala perintahmu itu.
Anakku Jayabrana, Raja baru saja memerintahkan kita untuk menghentikan peperangan di Teluk Terima. Segera bersiaplah, karena kita tidak memiliki banyak waktu lagi. Baik paman, namun izinkan aku untuk menghampiri Layon Sari terlebih dahulu. Layon Sari yang tidak sengaja mendengar percakapan itu lantas bersedih karena mengetahui dirinya harus berpisah dengan calon suaminya. Istriku Layon Sari, aku harus pergi saat ini juga. Jika aku tidak ikut, maka mara bahaya akan terjadi di kerajaan ini. Wahai Layon Sari, pujaan hatiku, pertemuan kita memanglah singkat. Namun, janganlah engkau bersedih. Aku tidak ingin melihatmu menangis. Wijaya Brana, bagaimana bisa aku tidak bersedih menerima keadaanmu ini? Hal buruk bisa saja terjadi padamu di perang itu. Adik-adik Layon Sari, bersabarlah. Semua memang bisa saja terjadi di perang ini. Jika aku selamat, maka aku akan segera kembali kepadamu. Namun bila aku gugur, hanya kerisku inilah yang akan kembali ke kerajaan ini. Maafkan aku Layon Sari, aku harus pergi. Wijaya Brana, jangan tinggalkan aku, Bli. Seperti wasiatnya, Jayabrana meminta Bakti Tunggal untuk membawakan kerisnya kepada istrinya Layon Sari, menandakan bahwa ia telah gugur
meninggalkan dirinya pergi untuk berperang ke Teluk Terima. Seakan memanfaatkan keadaan di tengah kesedihannya, raja masuk begitu saja secara tiba-tiba hendak mendekati Layang Sari. Wahai Layang Sari, hei Layang Sari, Layang Sari, hei Layang Sari. Wahai Layang Sari, wahai Paduka Raja, ada apa gerangan? Wahai Layang Sari, marilah mendekat kepadaku Layang Sari. Ketika itu, raja mendekati Layang Sari tanpa seizinnya. Layang Sari pun menolak, hingga raja geram akan disogok pada keangkuhannya. Layang Sari pun ketakutan dan berusaha melarikan diri. Hai Layang Sari, lupakan raja yang padamu itu. Ia tidak akan kembali ke sini, Layang Sari. Layang Sari, mendekatlah kepadaku Layang Sari. Tidak, baginda raja. Aku akan tetap setia menunggu suamiku di kerajaan ini. Hei kau gadis sombong, janganlah kau tangisi dan harapkan lagi kembalinya pujaan hatimu itu. Ia telah gugur di medan perang, kau harus tahu itu. Lihatlah, ia yang kau puja itu kini hanya menyisakan kerisnya untukmu, Layang Sari. Layang Sari, apa yang hendak kau lakukan, Layang Sari? Hentikan itu, Layang Sari. Tidak, Layang Sari. Tidak, Layang Sari. Layang Sari. Di akhir cerita, raja kemudian menyesali segala perbuatan hingga ia jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Kerajaan Kaliangan kemudian runtuh seiring dengan kematian raja. Kisah cinta Jayabrata dan Layang Sari yang melegenda mengajarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kesempurnaan cinta hanya dapat terlahir dari sebuah kesetiaan. Namun tidak kalah penting pula bagi kita untuk senantiasa tidak menyalahgunakan kekuasaan serta hawa nafsu semata dalam mencapai segalanya. Karena sesungguhnya kedua hal tersebut merupakan cikal bakal dari kehancuran umat manusia. Demikian akhir dari fragmen tali Uji Tari Bali untuk kita tidak pada. Untuk itu kami berdua dengan para Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk fragmentari Jayabrata dan Layang Sari. Wah, restu pastinya keren banget ya penampilan sebelumnya ya. Bagaimana penonton? Luar biasa bukan? Iya, baik. Restu sangat setuju dengan Catherine karena dari emosi, gerakan, dan raut wajah yang sudah dipersembahkan oleh teman-teman Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa mereka sudah mempersiapkan persembahan ini dari jauh-jauh hari, Catherine. Benar sekali Restu, dan sangat menariknya ya bahwa moral value yang bisa diambil dari kisah Jayabrata dan juga Layang Sari menunjukkan bahwa kesempurnaan cinta sejati hanya berasal dari sebuah kesetiaan. Namun yang Restu,
Namun juga penyalahgunaan kekuasaan juga akan berujung pada kehancuran Catherine. Sekali Restu. Mungkin sambil kita menunggu dan setelah kita melihat pertunjukan tari dari Jayaprana dan Layonsari, kita boleh mengapresiasi sedikit selain ada penari Catherine. Di sini kita bisa mengapresiasi dekorasi yang sudah dipersiapkan oleh tim dari Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada. Di sini Catherine kita merasa berada di kerajaan ya Catherine. Iya, Pak kerajaan apa ini Restu? Oke. Kerajaan di desa. Mungkin kita bisa tanya dulu salah beberapa talent yang sudah menampilkan penampilan tari Jayaprana dan Layonsari. Catherine mau pilih yang mana nih? Baik, nah mungkin Catherine pilih yang cakep-cakep ya. Pasti semuanya cakep-cakep sih Restu. Tapi yang pemuda tampan ya mungkin ya. Baik, mungkin Catherine mau ajak ngobrol masnya ini nih. Gimana nih kira-kira mas pesan kesan bisa menampilkan penampilan luar biasa kepada penonton di malam hari ini? Oke, tentunya untuk pesannya pasti berkesan banget. Kita bisa nampilin suatu cerita yang penuh dengan moral value ya. Terus juga pesannya mungkin sesuai dengan pesan dari cerita Jayaprana ini, jangan salah gunakan kekuasaan. Baik, boleh dong berikan tepuk tangan. Luar biasa sekali Restu ya. Mungkin sekarang giliran Restu Restu ya. ya. Sekarang Restu ingin bertanya sekaligus berbincang-bincang dengan pemeran utama, main karakter kalau anak sekarang bisa Siapa bilang. tuh? Siapa yang Layonsari yang Wow, sudah tadi sempat Layonsari ya. senang dilamar oleh Jayaprana, kemudian nangis-nangis di depan tadi. Iya. Mungkin di sini Restu ingin bertanya kepada Layonsari, sebenarnya apa sih rahasia dari penampilan yang hebat tadi? Mungkin bisa diceritakan kepada para penonton Mungkin sekalian. boleh sebut rahasia kecantikannya ya? Iya boleh. Saya mungkin pembahasan emosi ya, karena aku switching emosinya tuh benar-benar dari bahagia ke sedih gitu. Mungkin itu yang perlu dilatih. Kalau rahasia lain mungkin dikit aja. Oke, milih Jayaprana atau Raja? Oke, tersenyum malu ya ternyata ya. Kalau dari Catherine, pilih Jayaprana atau Raja? Kita pilih patihnya aja ya. Oh boleh. Oke, mungkin nanti aja ya di belakang ya. Mungkin di sini Restu ingin bertanya kepada para penonton. Tadi Restu dan Catherine sudah bertanya kepada para talent. Mungkin dari para penonton, keren gak penampilan tadi? Kurang keras ya Restu ya, keren gak penampilan tadi? Oke, boleh dong beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Nah selanjutnya Catherine, merupakan sesi penganugerahan yang akan diberikan oleh pihak-pihak yang sudah terlibat dalam penyelenggaraan acara Artsen tahun 2022 di malam ini. Untuk itu kepada Saudara Sindu dan Saudari Intan, kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan memberikan buket bunga sebagai tanda apresiasi. Yang pertama kepada Niluh Wayang Putri Dewi Angelina selaku penanggung jawab panitia Artsen tahun 2022. Di sini mungkin kita bisa melipir sedikit ya Catherine ke sebelah kiri. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada Niluh Wayang Putri Dewi Angelina. Selanjutnya kami undang pula I Gusti Ayu Indira Lasmi Ano selaku Ketua Panitia Artsen tahun 2022 untuk naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sri Ayu Indira Lasmi Ano selaku Ketua Panitia Artsen tahun 2022. Selanjutnya kami undang bersama Ibu I Gusti Ayu Murah Kurniawati, Sarjana Seni, selaku pelatih tari dan koreografer Unit Tari Bali Universitas Gadjah Mada.
Gajah Mada. Selanjutnya, kita undang pula Ibu Putu Merina Rahayu, Sarjana Seni Magister Seni, selaku pelatih tari dan juga koreografer dari Unit Tari Bali Universitas Gajah Mada untuk naik ke atas panggung. Ibu Putu Merina Rahayu, Sarjana Seni Magister Seni, merupakan pelatih tari dan koreografer Unit Tari Bali Universitas Gajah Mada. Terlihat Ibu Putri Merina membawa si kecil yang sangat lucu yang bernama Yura. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Putu Merina Rahayu, Sarjana Seni Magister Seni, dan tentunya si kecil Yura. Selanjutnya kami undang ke atas panggung Bapak IKD Dwi Santika, Sarjana Seni Magister Seni, selaku Music Director dan Komposer Unit Tari Bali Universitas Gajah Mada. Bapak IKD Dwi Santika merupakan seorang musik director dan juga komposer dari Unit Tari Bali Universitas Gajah Mada. Wah, luar biasa sekali ya Yura ya. Bukan Yura ini tapi ya Restu ya. Oke, baik. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak IKD Dwi Santika. Selanjutnya, mari kita undang Bapak Dr. Andus Pandemade Kertanegara Magister Sains PhD selaku pembina dari Unit Tari Bali Universitas Gajah Mada. Dan kita undang pula Bapak Dr. Andus Suprapto, Sarjana Utama, juga selaku pembina Unit Tari Bali Universitas Gajah Mada. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh teman-teman dari Panitia Artshare tahun 2022. Untuk itu kepada teman-teman panitia dipersilakan untuk memandu jalannya sesi dokumentasi. Baik, bisa kita lihat bersama ya Restu ya, talent-talent dari Unit Tari Bali ini sangat luar biasa effortnya ya Restu, sangat maksimal begitu. Dan tentunya effort tersebut tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah mendukung jalannya serta terselenggarakannya Artshare tahun 2022 di malam hari ini. Tidak hanya itu pula, di sini Catherine dan Restu juga sangat salut ya, dan ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada para penonton yang telah hadir di Taman Budaya Yogyakarta malam hari ini untuk ikut memeriahkan acara action di malam hari ini. Di sini tak lupa kami mengucapkan terima kasih pula kepada sponsor dan media partner yang telah mendukung penyelenggaraan Artshare di tahun 2022 pada malam hari ini. Kami berterima kasih kepada sponsor utama kita, yaitu PT Tirta Investama Yogyakarta. Dan ada pula media partner yang turut ikut memeriahkan acara Artshare tahun 2022. Di antaranya yang pertama ada Magenta Radio, Istaka Lisa, Jogja Punya Acara, Event Alex, Point Campus, Event Campus, info.event.yk, dan Info Jogja Terkini. Selanjutnya kami persilahkan kepada talent dari Unit Tari Bali Universitas Gajah Mada dan Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke tempat. Boleh kita kasih sekali lagi tepuk tangan kembali dari penonton sekalian.
kita telah menyaksikan bersama ya tampilan memukau dari unit tari Bali. Sayangnya nih, kita telah berada di penghujung acara. Oleh karena itu, di sini Catherine, Restu, dan segenap panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah hadir dan menyaksikan persembahan seni tari dari unit tari Bali Universitas Gajah Mada. Kami selaku Master of Ceremony juga mewakili panitia yang bertugas memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Bagi penonton yang ingin berfoto bersama talent, dipersilakan setelah acara berakhir ya, dan juga dimohon untuk tidak naik ke atas panggung agar kondisi tetap kondusif. Dan tidak lupa pula Restu dan Catherine ingin menginformasikan kepada para penonton sekalian, kepada para penonton yang ingin meninggalkan ruangan pentas seni ini, dimohon untuk meninggalkan ruangan melewati pintu-pintu yang berada pada sisi kanan dan sisi kiri penonton. Akhir kata, saya Restu Adi Dan saya Catherine Novitanti, pamit undur diri. Salam sehat Dan sampai jumpa di rangkaian acara Arsyen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Dan sampai jumpa. Dadah.